Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau berbagi 4 resep cookies yang paling sering dibuat ketika Hari Raya Idul Fitri. Nah, mau tahu kan bagaimana cara aku membuat cookies-cookies ini? Yuk tonton videonya sampai dengan selesai ya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya terlebih dahulu supaya teman-teman gak ketinggalan di video-video aku berikutnya. Oke, kita masuk ke resep yang pertama ya. Di resep yang pertama ini aku mau membuat nastar yang cantik dan glowing banget. Untuk langkah pertama membuat nastar, di sini aku membuat selainya terlebih dahulu. Di sini sudah aku siapkan 4 buah butir nanas yang sudah aku kupas dan aku parut seperti ini, dan sudah aku tiriskan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya langsung aja masukkan nanas yang sudah diparut dan ditiriskan ke dalam wajan anti lengket seperti ini. Gunakan api sedang saja. Aduk-aduk hingga kadar air dalam nanas ini berkurang. Nah, ini dia. Nanasnya sudah mulai kesat seperti ini. Ini menandakan bahwa kadar air dalam nanasnya sudah mulai berkurang. Selanjutnya, tambahkan dengan 400 gram gula pasir. Selanjutnya, aduk-aduk terus gula dan nanas ini hingga tercampur rata dan gula pasirnya larut. Aduk-aduk terus, tetap menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya, agar selai nanas ini nggak mudah gosong. Tetap terus diaduk-aduk ya, sampai selai nanas ini matang. Tetap gunakan api sedang cenderung kecil saja agar nggak mudah gosong. Nah, ini selai nanasnya sudah mulai matang seperti ini. Ciri-cirinya dia sudah mulai menggumpal ya, menyatu, kesat, dan sudah tidak ada kadar air dari gula pasirnya ya. Nah, ini sudah benar-benar matang. Sudah bisa kita angkat dari dalam wajannya. Seperti ini warnanya, cantik banget ya. Nah, ini dia selai nanas yang sudah kita buat tadi. Ini sudah aku angkat, warnanya cantik banget ya. Seperti ini. Untuk membuat selai nanas kita cukup menggunakan 2 bahan ya, yaitu nanas dengan gula pasir aja. Nah, ini aku jamin manisnya juga udah pas. Kalau kita memasaknya benar-benar tanak, selai nanas ini bisa bertahan hingga 6 bulan. Kalau kita simpan di dalam lemari es dengan wadah kedap udara ya. Nah, sebelum aku gunakan sebagai isian dari nastar, di sini aku bulatkan seperti ini agar nantinya nggak terlalu ribet ya saat mengambil untuk dimasukkan ke dalam adonan nastarnya. Nah, aku bulat-bulat seperti ini cantik banget. Nah, seperti ini ya. Warnanya pun cantik banget. Kesat seperti ini. Selai ini benar-benar enak, mantap. Siap kita gunakan untuk isian nastar. Oke, setelah selesai membuat selai nanasnya, langsung aja ya kita membuat bahan dasar dari kulit nastarnya. Di sini sudah aku siapkan sebanyak 1 kg margarin. Di sini aku menggunakan Blue Band. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menghaluskan margarin ini atau Blue Band ini menggunakan spatula terlebih dahulu. Nah, setelah lembut seperti ini, lalu tambahkan dengan 500 gram gula halus. Selanjutnya, aduk-aduk menggunakan spatula seperti ini hingga margarin dan gula halusnya tercampur. Setelah margarin dan gula halus ini tercampur rata seperti ini, selanjutnya mixer kedua bahan ini, margarin dan gula halusnya, hingga kedua bahan ini benar-benar tercampur rata. Untuk proses pengadukan margarin dengan spatula tadi yaitu untuk membantu melembutkan terlebih dahulu margarinnya ya, agar mixernya nggak terlalu berat. Dan aku tambahkan gula
tetap mengaduknya dengan spatula agar gula halusnya itu nggak berterbangan. Tapi kalau teman-teman mau langsung mengaduknya menggunakan mixer itu boleh saja, sah-sah aja ya. Setelah kedua bahan tadi tercampur rata dan halus seperti ini, selanjutnya tambahkan dengan 8 butir kuning telur. Langsung aja ya, ini aku masukkan semuanya, 8 butir kuning telur. Mixer kembali hingga kuning telur ini tercampur rata. Setelah kuning telur ini tercampur rata dengan bahan sebelumnya, mixer terus hingga adonan berwarna putih ya. Seperti ini. Nah, untuk memastikan semua adonan tercampur rata, untuk bagian pinggir-pinggirnya itu kita bisa ratakan ya menggunakan spatula dan mixer kembali. Oh ya, di sini aku menggunakan kuning telur saja, itu agar tekstur dari kulit nastarnya enggak keras, bisa keras dan lembut. Nah, ini adonan sudah berwarna putih seperti ini. Boleh kita matikan mixernya ya. Selanjutnya tambahkan dengan 2 bungkus susu bubuk. Di sini aku menggunakan susu Denkau. Aduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan rendah saja. Aduk hingga susu bubuk ini tercampur rata. Cukup hingga susu bubuk ini tercampur rata ya. Selanjutnya di sini aku tambahkan dengan pewarna kuning telur seperti ini agar mempercantik warnanya ya. Cukup tambahkan dengan 6 tetes pewarna kuning telur. Mixer kembali hingga pewarna kuning telur ini tercampur rata. Kalau di sini teman-teman lebih suka dengan warna adonan aslinya, pewarna kuning telurnya boleh di skip atau nggak usah menggunakan pewarna kuning telur ya. Nah, ini adonannya sudah jadi. Kita masuk ke proses selanjutnya. Nah, sebelumnya ini aku rapihkan terlebih dahulu seperti ini untuk memastikan adonannya benar-benar sudah tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah seperti ini ya. Adonannya lembut seperti ini, teman-teman bisa melihatnya ya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Di sini sudah aku siapkan baskom bersih dan di sini aku ambil setengah bagian dari adonan yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya tambahkan dengan tepung terigu sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Kemudian aduk tepung terigu dengan adonannya hingga tercampur rata. Lalu tambahkan kembali dengan tepung terigu. Tambahkan sedikit demi sedikit saja. Aduk kembali hingga tercampur rata. Jika masih terlalu lembek, ini boleh kita tambahkan terus ya tepung terigunya. Untuk setengah adonan, ini kita membutuhkan tepung terigu kurang lebih sebanyak 800 hingga 900 gram. Di sini aku bantu ya, menguleninya menggunakan tangan agar kita lebih bisa merasakan sudah pas atau belum adonan ini. Untuk proses pencetakannya masih kelembekan atau enggak gitu. Nah, kalau masih kelembekan boleh kita tambahkan kembali dengan tepung terigu, aduk-aduk. Untuk proses pengadukannya itu pelan-pelan aja ya, nggak usah terlalu menggunakan tenaga dalam. Nah, cukup seperti ini. Jika dirasa sudah cukup, boleh hentikan penambahan tepung terigunya. Tapi kalau masih terlalu lembek, boleh kita tambahkan lagi ya tepung terigunya. Nah, ini dia adonannya. Seperti ini sudah cukup kalis untuk bisa kita cetak ya. Di sini selanjutnya sudah aku siapkan loyang. Dan langsung aja ini aku cetak, ambil adonan.
Secukupnya aja, untuk besar kecilnya itu tergantung selera kita masing-masing. Pipihkan adonan di tangan seperti ini dan tambahkan dengan selai nanas yang sudah kita buat di awal. Tutup selai nanasnya dan ini kita buat lingkar-lingkaran seperti ini ya, bulatan-bulatan seperti ini. Nah, usahakan tidak ada adonan yang pecah. Nah, seperti ini sangat mulus. Seperti ini ya, ini cantik banget. Oke, langsung aja kita taruh di loyangnya. Untuk selanjutnya sama ya, ambil adonan, pipihkan dan tambahkan dengan selai nanas di dalamnya, tutup rapat-rapat. Haluskan seperti ini dengan membentuk bulatan. Nah, ini sudah jadi. Cantik banget pokoknya. Oke, lanjutkan proses pencetakan ya, sampai dengan adonan selesai. Nah, ini dia. Adonan yang sudah aku bulat-bulatkan, sudah penuh satu loyang ini, dan ini sudah siap kita panggang ya. Di sini aku memanggang nastar ini menggunakan oven gas. Gunakan api bawah dengan api sedang saja. Panggang kurang lebih selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini dia hasilnya. Nastarnya sudah matang. Untuk memastikan kematangan kue dari nastar ini atau jenis-jenis kue mentega lainnya, kita lihat di bagian bawahnya ya. Jika bagian bawahnya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, menandakan kue ini sudah matang. Proses selanjutnya yaitu aku mau memoles bagian atas nastar ini menggunakan kuning telur ya. Di sini aku menggunakan 2 buah kuning telur dan 1 butir telur utuh. Yang aku tambahkan hanya dengan 3 tetes pewarna kuning telur. Dan tanpa tambahan minyak ataupun susu ya. Di sini aku cukup menggunakan telur saja. Oles bagian atasnya menggunakan kuas. Nah, seperti ini, oles yang rapi. Oles ke semua bagian atas nastar ya, biar terlihat lebih cantik lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya olesi semua nastar ini menggunakan kuning telur di bagian atasnya ya, sampai dengan selesai. Jika proses pemolesan bagian atas nastar ini sudah selesai, selanjutnya ini kita panggang ya. Panggang di rak bagian bawah menggunakan api atas. Panggang kurang lebih selama 2 hingga 3 menit saja. Untuk proses pemanggangan pengeringan kuning telur ini mohon maaf ya, nggak terrekord. Setelah 2 hingga 3 menit kita panggang dengan api atas, ini dia hasilnya. Bagian kuning telurnya sudah kering seperti ini. Nah, terlihat cantik dan glowing ya. Ini pokoknya cantik banget. Untuk olesannya tanpa perlu tambahan minyak ataupun susu, ini sudah glowing banget, cantik. Nah, ini dia hasil yang sudah aku cicip. Nastar ini benar-benar enak. Teksturnya lembut tapi tetap keras, mantap. Aku jamin pokoknya resep ini resep recommended banget untuk teman-teman yang ingin membuat nastar. Selain rasanya yang enak, cara membuatnya yang mudah dan simple, menjadikan kita sudah bisa menikmati nastar seenak ini ya. Selanjutnya di resep yang kedua ini aku membuat cookies coklat choco chip. Nah, ini cara membuatnya simple banget, nggak perlu pakai cetakan tapi hasilnya secantik ini ya. Oke, langsung aja yuk kita simak cara pembuatan dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan untuk membuat cookies coklat choco chip ini. Sudah aku siapkan wadah seperti ini. Lalu aku masukkan 500 gram margarin. Karena di sini aku memakai margarin kiloan. Di sini aku lumatkan terlebih dahulu ya, karena ini agak padat dari teksturnya. Lumatkan seperti ini menggunakan spatula. Tekstur dari margarin yang sudah dilumatkan seperti ini ya, lebih lembut. Lalu tambahkan dengan 500 gram gula halus. Lalu aduk kembali hingga gula halus dan margarinnya tercampur rata. Nah, ini margarin dan gula halusnya sudah hampir tercampur rata seperti ini. Selanjutnya mixer kedua bahan ini.
hingga margarin dan gula halus benar-benar tercampur rata. Seperti ini ya, ini margarin dan gula halusnya sudah tercampur rata. Selanjutnya tambahkan dengan 4 butir kuning telur. Masukkan satu persatu sambil terus di mixer ya. Nah, ini kuning telurnya sudah masuk semua dan terus kita lanjutkan untuk memixer adonan ini. Mixer hingga adonan berwarna putih dan sedikit mengembang. Mixer kurang lebih selama 5 menit. Nah, seperti ini ya. Ini adonan sudah berwarna putih seperti ini. Lalu tambahkan dengan 1 bungkus susu bubuk. Di sini aku memakai 1 saset susu Denkau. Aduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah saja. Mixer hingga tercampur rata aja ya. Setelah semua tercampur rata, boleh kita matikan mixernya dan di sini aku coba mengaduknya menggunakan spatula seperti ini ya untuk memastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur rata dan teksturnya seperti ini ya. Langkah berikutnya, di sini aku bagi 2 adonan ini. Aku masukkan setengahnya ke dalam wadah lainnya. Aku pindahkan ya setengah adonan ke wadah yang baru. Selanjutnya tambahkan dengan coklat bubuk sebanyak 5 sendok makan. Di sini aku menggunakan coklat bubuk merek Elmer yang Red Africa. Kenapa aku menggunakan coklat merek ini? Karena wanginya yang aku suka, wanginya enak banget dan juga menghasilkan cookies dengan warna coklat yang terlihat nyoklat banget. Nah, seperti ini aduk-aduk hingga coklat dan adonannya tercampur rata. Setelah coklat bubuknya tercampur rata dengan adonan, lalu tambahkan dengan tepung terigu sebanyak 500 gram. Untuk penambahan tepung terigunya, tambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Selanjutnya, proses pengadukan ini aku lanjutkan ya, mengaduknya menggunakan tangan. Seperti ini, tambahkan sedikit demi sedikit dan diaduk-aduk seperti ini hingga coklat bubuk dan tepung terigunya tercampur rata seperti ini, hingga tidak terlihat lagi warna dari tepung terigunya yang berwarna putih. Nah, ini adonannya sudah jadi, sudah selesai, sudah bisa kita cetak. Untuk teksturnya, adonan ini nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini sudah aku siapkan loyang dan ambil sejumput dari adonan bentuk-bentuk bulatan. Untuk membentuk bulatan ini nggak usah terlalu mulus di bagian luarnya karena nantinya juga ini mau kita tekan-tekan menggunakan sendok garpu ya. Setelah selesai kita letakkan di atas loyang seperti ini dan aku ambil lagi sejumput dari adonan bentuk-bentuk bulatan seperti ini. Dan kalau sudah selesai letakkan juga di atas loyang ya. Oke, selanjutnya lanjutkan membentuk bulatan-bulatan dari adonan cookies choco chip ini sampai dengan adonan selesai. Nah, ini untuk satu loyang sudah selesai ya. Aku bentuk bulatan-bulatan seperti ini. Tahap selanjutnya kita tekan-tekan adonan ini menggunakan sendok garpu. Tekan 2 kali. Seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan choco chip di atas cookies ini. Kalau di sini aku cukup memberikan dengan 2 choco chip. Kalau teman-teman di sini pengen lebih untuk memberikan choco chip di bagian atasnya, boleh-boleh saja. Itu sesuai selera kita ya.
Ini dia adonan cookies choco chip yang sudah aku cetak dan diberi dengan choco chip ya. Terlihat cantik seperti ini. Ini sudah siap kita panggang. Selanjutnya langsung aja ya, ini kita masukkan ke dalam oven. Di sini aku panggang menggunakan oven gas seperti ini dengan api bawah. Panggang kue selama kurang lebih 20 menit. Setelah kurang lebih 20 menit, nah ini dia hasilnya, cookies coklat choco chipnya sudah matang. Dari warnanya terlihat kalau cookies ini coklat banget ya. Bentuknya pun cantik, tanpa harus menggunakan cetakan. Kue ini sudah terlihat cantik. Aroma coklatnya pun menggoda banget, wangi banget. Kalau aku potong menjadi dua seperti ini keras banget renyah. Sebentar aku cicip dulu untuk cookies ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, mantap, benar-benar renyah dan coklat banget. Selanjutnya kita masuk ke resep yang ketiga. Di resep yang ketiga ini aku membuat cookies yang bentuknya jadul banget, tapi rasanya itu aku jamin deh enak dan supernya. Oke, selanjutnya langsung aja ya kita masuk ke cara pembuatan dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan. Sudah aku siapkan sebanyak 500 gram margarin. Lumatkan margarin terlebih dahulu hingga margarin ini halus seperti ini. Setelah margarin ini lembut dan halus, lalu di sini aku tambahkan dengan 500 gram gula halus. Di sini aku menggunakan gula halus merek Ratu. Jadi ini aku menggunakan 2 bungkus ya, karena satu bungkusnya berisi 250 gram. Selanjutnya aduk rata antara margarin dengan gula halusnya. Tujuan proses pengadukan ini hanya untuk mempermudah proses mixer ya, yaitu agar gula halus ini nggak berterbangan saat proses mixer nanti. Jadi kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata seperti ini. Nah selanjutnya ini langsung aja, ini aku mixer gula dan margarinnya hingga lembut dan berwarna putih ya. Jika adonan sudah berwarna putih seperti ini, selanjutnya ini aku tambahkan dengan 4 butir kuning telur. Masukkan kuning telurnya satu persatu sambil terus di mixer. Setelah semua kuning telur ini masuk, mixer kembali hingga semua kuning telur ini benar-benar tercampur rata dan hingga adonan ini mengembang dengan ciri adonan ini berwarna putih ya. Sebentar aku matikan mixernya, lalu rapikan bagian samping-sampingnya agar ikut termixer. Selanjutnya hidupkan kembali mixernya untuk mengaduk adonan ini. Pastikan semuanya termixer dengan rata ya. Mixer hingga adonan ini berwarna putih. Jika sudah berwarna putih seperti ini kita matikan mixernya. Lalu di sini mau aku tambahkan dengan pewarna kuning telur biar warnanya lebih cantik ya. Tambahkan pewarna kuning telur ini sebanyak 7 tetes. Lalu aduk menggunakan mixer kembali dengan kecepatan paling rendah saja. Mixer sampai pewarna kuning telur ini benar-benar tercampur rata dengan adonan. Nah, ini pewarna kuning telurnya sudah tercampur rata ya dengan adonan. Boleh kita matikan mixernya. Tekstur dari adonannya lembut ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya ini langsung saja ya aku tambahkan dengan tepung terigu yang sudah aku sangrai sebelumnya. Tambahkan tepung terigu sebanyak 850 gram. Tambahkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu untuk tepung terigunya. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya proses mengaduk ini yang mau aku bantu mengaduknya menggunakan tangan. Untuk pengadukan menggunakan tangan, jangan lupa ya, cuci tangan kita terlebih dahulu. Nah, ini aku bantu proses pengadukannya menggunakan tangan. Jika
terasa kurang tepungnya, kita tambahkan lagi. Nah, ini dia adonannya sudah bisa dibentuk. Ini adonannya nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek ya. Yang penting bisa untuk kita cetak. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan loyang dengan cetakan kue sempritnya. Seperti ini bentuknya teman-teman. Cetakan ini banyak tersedia kok di pasar tradisional ataupun toko yang menyediakan bahan dan alat-alat untuk membuat kue. Pasti ada cetakan seperti ini. Nah, setelah adonannya masuk langsung aja ya. Ini kita bentuk sempritnya atau kita bentuk seperti bunga ros. Tinggal tekan. Nah, langsung jadi. Pokoknya ini enak banget cara membuatnya. Oke, lanjutkan ya proses pencetakan kue semprit ini sampai dengan adonan selesai. Nah, ini dia hasilnya. Cookies semprit yang sudah aku cetak, satu loyang full. Selanjutnya ini mau aku beri topping. Di sini aku gunakan topping choco chip. Letakkan di bagian tengah-tengahnya seperti ini. Nah, ini terlihat cantik kan? Untuk toppingnya itu teman-teman bisa kreasikan ya, bisa menggunakan choco chip coklat seperti ini ataupun choco chip warna-warni, ataupun teman-teman bisa menggunakan selai nanas ataupun selai stroberi. Pokoknya sesuai selera aja. Nah, ini dia hasilnya. Cookie semprit yang sudah aku beri topping choco chip coklat. Ini siap untuk kita panggang ya. Selanjutnya ini mau aku masukkan ke dalam oven. Di sini aku memanggangnya menggunakan oven gas dengan api bawah. Panggang kurang lebih selama 20 menit. Setelah kurang lebih 20 menit, nah ini dia hasilnya. Kue semprit ini sudah matang dan sudah aku keluarkan ya dari dalam oven. Ciri-ciri cookies yang sudah matang seperti ini ya. Bagian bawahnya sudah berwarna coklat keemasan. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, ketika aku potong ini terlihat renyah banget. Nah, cookies ini renyah banget. Sebentar aku cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Cookies ini rasanya enak banget, mantap, manisnya pas, teksturnya lembut dan renyah. Pokoknya aku jamin teman-teman juga pasti suka deh dengan cookies ini. Nah, ini kita sudah masuk ke resep yang terakhir ya. Kita masuk ke resep yang keempat. Di resep yang keempat ini aku membuat cookies sering keju atau sering dikenal dengan sagu keju. Yuk langsung aja ya. Kita masuk ke cara pembuatan dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan agar kue ring keju ini anti meleber. Dalam wadah aku masukkan margarin dan butter. Selanjutnya tambahkan gula halus. Selanjutnya aduk ketiga bahan ini, margarin, butter, dan gula halusnya, aduk hingga rata. Setelah semua tercampur rata seperti ini, maka tambahkan 2 butir kuning telur. Lalu aduk menggunakan mixer dengan kecepatan rendah saja hingga semua tercampur rata dan berwarna putih. Setelah berwarna putih seperti ini, maka langsung saja tambahkan santan cairnya dan aduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan kecil saja hingga santan cairnya tercampur rata. Selanjutnya tambahkan susu bubuk, aduk kembali menggunakan mixer, dan yang terakhir tambahkan keju parutnya. Aduk menggunakan spatula saja hingga kejunya tercampur rata ke seluruh adonan ya. Langkah selanjutnya yaitu masukkan tepung tapioka ke dalam adonan ini. Sedikit demi sedikit sambil diaduk seperti ini. Tambahkan hingga tepung tapiokanya habis.
Jika tepung tapiokanya sudah habis, kita masukkan tepung terigu ke dalamnya. Lalu aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Seperti ini. Untuk adonan sagu keju ini tidak terlalu lembek dan tidak juga terlalu keras ya. Jika adonan sudah siap kita cetak, maka di sini saya siapkan loyang dan cetakan seperti ini. Ini cetakan sagu keju, lalu masukkan adonan sagu kejunya seperti ini, lalu tekan menggunakan jempol, bentuk bulatan seperti ini ya. Untuk besar kecilnya itu sesuai selera kita semua. Oke, lanjutkan untuk membuat bulatan-bulatan dari sagu keju ini sampai dengan adonan selesai. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan tekan tanda loncengnya agar kalian gak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Nah, ini kita sudah selesai ya untuk mencetak atau membuat bulatan-bulatan dari sagu kejunya. Ini aku dapat 3 loyang besar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita panggang kue sagu keju ini. Di sini aku oven menggunakan oven gas dengan api yang sedang saja, cenderung kecil ya. Panggang kurang lebih selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini dia hasilnya. Aku coba lihat dulu bagian bawahnya untuk memastikan kematangannya. Nah, ini sudah terlihat ya, berwarna kuning keemasan seperti ini. Ini menandakan kue sagu keju ini sudah matang. Setelah cookies sagu keju ini kita angkat, ini dia hasilnya. Aroma dari cookies ini sangat tajam. Perpaduan dari butter, keju, dan santan. Pokoknya harumnya menggoda. Nah, jika dari aromanya saja sudah menggoda, selanjutnya cookies ini mau saya cicip terlebih dahulu ya. Saya ambil 1 buah cookies. Cookies ini sangat renyah ketika kita potong seperti ini. Lumer di mulut, rasanya pun sangat enak. Mantap. Pokoknya aku jamin cookies sagu keju ini sangat enak. Dan resep ini sangat recommended banget untuk kalian yang ingin membuat cookies sagu keju ini. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.